Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita sampai sekarang, sampai detik ini masih diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terduga, anugerah istiqomah dalam mengikuti kajian pada pagi hari ini. Kedua, tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, santri, teman-teman sekalian, gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah masih semangat dalam mengikuti kajian. Masih pengen tahu cerita-cerita sahabat Nabi atau mungkin dongeng. Tapi jemaah rahimahullah, pada kesempatan kali ini, jadi beberapa pekan yang lalu atau beberapa mungkin sudah sampai 1 bulan atau mungkin berapa 1 bulan, saya pernah menyampaikan terkait masalah bab wudu. Saya pernah mendetailkan, ya, maksudnya menyampaikan itu bagaimana sunnah-sunnah dalam wudu, apa yang wajib dalam wudu. Ya, mungkin beberapa jemaah ketika itu sudah hadir, dan mungkin ada yang mungkin belum hadir. Mungkin yang belum hadir bisa melihat di upload di YouTube. Jadi apapun yang dari yang kita kajikan ini, insya Allah direkam dan diupload di YouTube. Ya, kalau saya tidak ada, mungkin bisa cantik di YouTube lain. Yang pastinya ketika kita direkam itu kita masukkan di YouTube. Ya, YouTube-nya itu Miftahul Jannah TV. Ya, silahkan di like dan subscribe. Jemaah, jadi terkait dengan wudu yang beberapa pekan lalu saya sampaikan, itu wajibnya kan hanya ada 4. Ya, jemaah mungkin sudah tahu ya, dalam surat Al-Maidah ayat kelima itu bahwasanya ya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Ketika Anda sekalian orang-orang beriman, ketika dia sudah beriman, ketika dia sudah mengatakan bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sudah menyatakan dirinya beriman, maka kewajiban ketika sudah syahadat, apa yang pertama dilakukan dalam rukun Islam itu yang kedua adalah salat. Maka tingkatan ibadah yang paling utama itu salat. Seperti itu. Setelah syahadat kan itu bahwasanya itu wajib login, itu bahasa. Jadi ketika orang sudah masuk Islam, ya otomatis dia sudah syahadat. Atau ada di sini yang belum syahadat, Bapak Ibu, mungkin santri-santri, saya nggak tahu dari dulu udah syahadat atau belum, seperti itu. Intinya syahadat itu kan sesuatu yang wajib, yang sudah pasti dilakukan oleh muslim. Maka yang kedua adalah sholat. Seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ketika Allah turunkan ayat ini kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, amanu idza kuntum ila sholat, ketika akan melaksanakan menunaikan sholat, ya, idza kuntum ila sholat faghsilu, yang pertama adalah wujuhakum, jangan lupa. Yang terpenting, yang wajib dalam wudu itu ada wajah. Faksilu kemarin sudah dibahas gimana
perbedaan antara faksilu sama wamsahu ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan yang kedua ilal marafiq. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan bahwasanya wudu nggak umur batal loh, kata siapa itu? Jadi wudu wajibnya ada 4, yang sisanya sunnah. Dan untuk sholat faksilu wujuhakum, wajah. Yang kedua wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku, aidia tangan, ujung tangan ini sampai ke siku. Wamsahu, ya, kenapa yang pertama itu kalimatnya waksil, dari kata-kata iksil, ghusala, dari kata ghusala, waksil wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua ada wamsahu, mengusap wajah, ya mengusap wamsahu biru'usikum, kepala, wa arjulaikum ilal ka'bain, kaki sampai ke mata kaki. Jadi bukan di atas mata kaki, tapi di mata kaki. Kalau sudah sampai betis ataupun tulang kering itu bukan termaksud syarat wudu, seperti itu. Dan ada kalimat yang dari ulama yang bahwasanya itu Nabi Muhammad SAW bahkan ketika wudu, saking menghematnya air, itu wudunya hanya sampai bahasanya itu satu botol, satu gelas, aqua gelas. Ketika diukur wudunya Nabi Muhammad itu tidak menghabiskan banyak air, tidak boros. Nabi Muhammad itu mengajarkan untuk hemat air. Ya, bahkan Nabi Muhammad itu wudu itu hanya sampai hanya gelas. Nah, jadi dan orang-orang berpikir kayak masa sih. Nah, ketika itu saya juga ketika mendengar ceramah dari para asatidz, para ustadz itu, saya juga sebenarnya masa sih Nabi Muhammad masa iya wudu dengan 3 kali ataupun dengan sunnah-sunnahnya ataupun itu bisa dengan segelas air. Masya Allah, ternyata Bapak Ibu benar. Iya, emang pernah lihat Nabi Muhammad wudu? Emang pernah tahu bagaimana tata cara wudu? Saya baru belajar juga, ini juga ilmu yang mungkin saya juga sengaja siapkan aqua gelas untuk diminum. Tapi memang setelah ini kita praktek aqua gelas. Jadi bukan kita praktek di luar gitu kayak santri, itu bukan. Tapi insya Allah nanti saya juga. Jadi saya dari kemarin tuh melihat di samping itu ada ember. Di samping khotib itu ada ember yang fungsinya itu bukan untuk tada banjir, bocor gitu. Tapi juga insya Allah akan kita gunakan setelah ini untuk wudu. Ya, tapi kita memanfaatkan air hanya dengan 1 gelas. Ini itu wudu ini itu ditunjukkan kepada yang pertama ketika kita sulit air. Jadi bulan apa? Pernah itu suatu ketika pasir mas apa ya? Ini kayaknya kalau setiap kapan itu mati lampu bergilir ya. Jadi kadang-kadang yang mati lampu tanggul, kadang pasir mas. Pernah itu ketika itu Bapak Ibu pasir mas itu mati lampu 1 hari, mau hampir 1 hari. Jadi dari jam 9 pagi itu biasanya rawan tuh hari Kamis tuh. Nah, itu dari jam 9 pagi bisa sampai ketika itu bahkan sampai sore mau menjelang maghrib, maka mungkin sampai maghrib ya gitu. Dan sedangkan di pondok itu kan airnya kan harus pakai sanyo ya, jadi kalau misalkan sanyo nggak dinyalain nggak bisa nyala ya, otomatis kalau lampu mati nggak bisa nyala air gitu. Jadi dan qadarullah ketika itu bak mandinya itu juga nggak diisi gitu. Wah itu yang bahaya itu. Jadi
mbaknya udah nggak diisi, lampu mati, sanyo nggak nyala. Jadi benar-benar kita itu memanfaatkan air dari pagi sampai malam, sampai maghrib itu. Bahkan kenapa saya maghrib? Karena ketika itu banyak santri yang datang, itu kan mau wudhu dan tidak ada air. Nah, maka ketika itu bersama Ustaz Ibnu itu diajarkan bagaimana tayamum jamaah. Jadi santri pada baris, ada persiapan wudhu, lalu kita tayamum jamaah dengan niat itu tayamum di badal ma, niat tayamum untuk menggantikan air, seperti itu. Ya, ketika sudah niat maka tayamum. Nah, tapi di sini juga ketika tayamum itu kan diajarkan ketika pada saat zaman itu benar-benar tidak ada air sama sekali. Jadi di Timur Tengah, di Arab, Jazirah Arab itu kan memang benar-benar kering, nggak ada air ketika itu mungkin. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan tayamum ketika itu. Tapi itu benar-benar kering ketika itu, nggak ada air sama sekali. Maka gantinya air, makanya badal mimma, penggantinya air dengan tayamum. Gimana sudah tahu cara tayamum? Ada bapak ibu belum tahu tayamum? Wah, ini berarti ganti judul tayamum berarti ya. Maka tayamum bagaimana menempuh debu, lalu mengusap wajah, lalu tangan, seperti itu. Nanti mungkin di lain waktu kita belajar tayamum seperti itu. Nah, jadi kita mulai dari wudu, ya, bagaimana tadi tayamum itu kan pengganti air nih. Kalau misalnya di sini kan pasti insya Allah ada air walaupun sedikit. Maka kita pun juga memanfaatkan, barangkali nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu di jalan atau mungkin yang sedikit air, itu bisa dipraktekkan juga. Karena ini juga dari ceramah budaya juga, itu kan solusi ketika di jalan atau macet dan sebagainya. Walaupun bisa dijamak, tapi ini adalah pemanfaatan ketika air itu sedikit. Jadi nggak ada alasan lagi. Banyak orang-orang tuh males sholat nggak ada air gitu. Banyak dari kalangan teman. Maka dari itu mungkin setelah ini saya bisa mengajarkan sedikit ilmu tentang wudhu. Karena sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat. Mau ilmu sehebat apapun, mau ilmu sulap, mau ilmu goib, kalau itu nggak bermanfaat maka nggak ada gunanya. Karena sesungguhnya ilmu itu yang akan kita dibawa mati. Di dalam mata Ibnu Adam, ingkoto'anhu amaluhu illa bisalasatin. Ketika Ibnu Adam itu meninggal, kita semuanya meninggal, maka ingkoto'anhu amaluhu, terputus seluruh amalnya. Ya, amal sholat, puasa, seluruh amal yang kita lakukan terputus illa min salasatin, kecuali yang 3, yang ilmu yang bisa kita bawa, kita jariahkan, kita bisa masih kita dapatkan pahalanya. Ketika orang-orang dalam kubur, Bapak Ibu, orang-orang dalam kubur meninggal, lalu ditanya, ketika saya berikan Anda 1 detik, 2 detik untuk bisa kembali hidup dalam dunia, maka apa yang ingin kamu lakukan? Apa kata orang dalam kubur? Saya akan sedekah. Kenapa sedekah? Karena itu amal yang bisa dibawa nanti. Seandainya kita dikasih 1-2 detik, orang-orang kubur itu dikasih 2 detik, dia akan datang sedekah, ataupun datang mengerjakan amal yang bisa dibawa lagi ke dalam kubur. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ya, kita sedikit praktek, ya, sedikit nggak lama ini. Terus tunjukkan gambarnya terus. Ya, jadi ini sedikit ilmu Bapak Ibu. Nanti mungkin bagi para ibu-ibu yang belum bisa melihat dari balik layar, bisa melihat di YouTube-nya atau channel. Jangan lupa like dan subscribe. Gitu. Ya, ini saya
sedikit. Nanti kalau basah nanti saya ngatakan saja. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama santri juga diperhatikan, ini kita praktek biar nggak ada yang yang fokus sana sini. Bismillah. Jangan lupa yang pertama niat. Ya, mau niatnya itu dilafadzkan ataupun dalam hati semuanya sama. Ya, semuanya innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat dari dalam hati. Kita dari kamar itu sudah niat wudu, kita nggak perlu lagi kayak niat Bismillahirrahmanirrahim dilatunkan, dilafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dalam hati juga mau masalah dasar. Jadi yang pertama, ini boleh memakai jam ataupun dicopot nggak masalah. Yang penting seluruh air kena. Tapi karena ini kita belajarnya itu airnya sedikit, maka copot. Tapi karena ini nggak sesuai gitu. Insya Allah. Ibu jamaah, yang pertama niat. Ya, kalau misalkan niatnya yang diajarkan itu biasanya nawa itu wudu A, wudu B, wudu A itu. Nawa itu wudu A rofil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Sudah niat itu boleh ataupun dalam hati cukup, ya Allah saya niat wudu, puasa. Gitu. Ya, tapi santri jangan digituin ya, tinggal ada yang niat. Ya. Lalu kita yang pertama ada mengusap wajah. Nah, ini tempat sini saya nggak pakai. Maaf. Jadi Nah, seperti ini, cukup segini. Yang penting di dalam tangan itu sudah ada genangan air. Ya. Jadi sudah ketika sudah ada air, maka boleh wudu dengan sama orang, tapi boleh juga sendiri. Tapi di sini afdolnya itu sendiri, Bapak Ibu. Karena kalau misalkan dengan orang itu para ulama itu menganggap itu kayak makruh. Karena apa? Kayak penyuruh gitu loh. Ada yang kisahnya, ini sabar dulu ya, ada kisahnya yang bagaimana sahabat itu kalau nggak salah, kalau bukan Utsman yang budaknya itu menyuruh, ya sekarang kan Utsman budaknya itu menyuruh dengan bejana, dengan gayung. Nah itu karena budak itu nggak masalah, tapi itu kan makruh itu boleh lebih baik sendiri. Nah, ini kita sudah genangan sedikit saja. Lalu yang pertama adalah waksilu wujuhakum, langsung diusap. Bisa, sudah basah, ini sudah sah. Ini sah betul, bukan sah-sahan ya. Ini sah betul ini. Usap. Tapi kalau usahakan, kalau diusap itu jangan lepas. Tetap diusap terus. Usap terus gitu. Sekali disebut. 3 kali kan sunnah, Pak. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya 3 kali dalam wudu itu sunnah. Seperti itu. Bahwa saya dan salasa kalau aswailai. Lebih dari 3 kali itu justru nggak boleh, kata Nabi. Kalau aswailai itu telah bermaksiat kepadaku. Gitu. Jadi cukup sekali ketika sudah berkah, maka sudah cukup sekali. Masih ada sini. Lalu kita setelah ini bukan wajibnya saja ya, karena kan yang wajib ketika pemanfaatan air yang sangat sedikit, maka kita cukup wajib saja. Gitu. Nggak perlu umur, nggak perlu hidung, nggak perlu dan sebagainya. Nah, ketika sudah wajah, kita ambil lagi sedikit saja. Ini sudah ada genangan, lalu tangan. Kanan dulu sunnah, atau mungkin mau kiri dulu masalah. Yang penting kalau bisa tangan dulu, Fani saya kiri dulu saya dulu. Tangan ya. Dan kalau bisa Bapak Ibu jemaah, ini yang penting ketika sudah diusap jangan sampai lepas. Karena kalau sudah lepas maka airnya berubah menjadi air mustakmal. Kita kan wudu dengan air yang suci.
Maka kalau sudah mustakmal itu airnya sudah terpakai seperti itu. Tangan 2 kali mungkin sama aja, mau dari kanan dari kiri gitu. Nanti saya orangnya di kanan, maka nggak mungkin saya duduk sini. Jadi dari kiri juga sama saja. Misalkan dari saya pertama diulang. Oke, pertama ini saya takut kena mic-nya, lalu usap saja. Terus jangan sampai lepas seperti itu. Jadi sudah menyeluruh ini. Sudah selesai. Tangan selesai. Itu. Yang kedua, masih ada satu, masih ada segini. Ya. Bahkan mungkin satu aqua gelas pun turah-turah gitu. Yang ketiga ada apa? Ketika sudah wamsahu biwujuhikum, waksilu wujuhakum, buat aydiyakum sudah, lalu ke protes kepala. Ingat, kepala bukan rambut di bawah ibu. Kalau saya rambut kasih nanti yang sudah gundul. Saya gundul, gak usah wudu berarti. Kamu wudunya buat orang-orang yang ini punya rambut. Wamsahu biru'usikum, kita ambil air lagi. Sudah ada genangan dalam tangan, ya, lalu diusap saja. Usapkan. Insya Allah seperti ini itu air sudah masuk ke kepala. Yang penting jangan lupa diusap. Saya beberapa menemukan anak-anak itu masih wudunya itu masih asal itu basuh rambutnya itu, rambutnya masih kering gitu. Mungkin dia ingin bergaya dengan rambut seperti itu, masih kering. Saya sudah kali wudu itu pas rambut basah, diusap. Cukup kepala, wamsahu biru'usikum. Ketika sudah kepala maka kaki. Nah ini kaki juga. Mohon maaf ini saya nggak mungkin yang kaki di atas meja itu. Jadi saya matikan dulu mic-nya. Jadi kaki itu, mohon maaf Bapak Ibu, santri-santri dan sebagainya, kaki itu juga sama. Ketika sudah ada masih segini, lalu bisa, mohon maaf ya Bapak, ini kaki. Yang penting sudah basah itu sudah cukup. Sampai ke ilal ka'bain. Wa arjulaikum ilal ka'bain. Kanan lalu kiri. Nah, ketika kaki sudah, jika saya cuma praktekkan yang kanan, yang kiri juga. Insya Allah kanan kiri dan sisa air segini Bapak Ibu. Masih banyak air. Dan ini sudah cukup. Ketika tadi saya sudah niat, saya sudah membasuh muka, saya sudah membasuh tangan, kepala, lalu kaki. Itu saya sudah bisa sholat setelah ini. Sholat sudah bisa, sudah sah. Gitu. Ini manfaat air, tapi jangan besok-besok wah ini boleh sholat tuh, bisa sholatnya pakai wudunya pakai ini aja, pakai pakai aqua aja, nggak usah pakai keran. Wah itu habis nanti orang masjid. Seperti itu. Itu kan kalau di rumah itu banyak air ya, monggo. Lebih baiknya ketika kita melaksanakan sunnah Nabi seperti kumur, sunnah Nabi seperti kumur, lalu masukkan hidung lalu mengeluarkan, kan sunnah. Lalu ada mengusap yang kanan dulu, lalu ada mengusap jenggot, itu kan sunnah. Mengusap jenggot sesuatu yang di luar dari wajah. Mengusap jenggot yang punya jenggot, yang tebal maupun tipis, itu kan sesuatu yang sunnah. Alangkah baiknya lebih afdol lagi ketika kita ada banyak air, lalu juga
melaksanakannya seperti itu. Jadi itulah yang kemarin kita pelajari seperti itu. Yang mungkin banyak dari kalangan jemaah itu mungkin yang belum percaya dengan kata-kata Nabi Muhammad SAW saja ketika wudhu itu cukup dengan bahasanya, saking beliau menghemat air, bahasanya itu cukup dengan 1 aqua gelas. Jadi bukan jamaah, saya pun juga tadinya ketika mendengar, wah masa iya sih 1 aqua gelas itu 220 mili, sangat sedikit air itu. Tapi ternyata ketika dipraktekkan para ulama itu benar gitu. Masalah kalau menyela-nyela jari itu kan sunnah. Yang mungkin mengusap keseluruhannya itu kan ketika kita lihat bisa gitu. Jadi menyela jari kaki. Maka dari itu jamaah rahimahullah ibadillah, itulah sedikit praktek dan ilmu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada lagi kata bahwasanya air cuma sedikit, sholatnya engkau, airnya mau habis, ini cuma ada 1 gelas ini, waktu nggak cukup itu wudhu, kata siapa? Seperti mungkin kalau segini bisa buat umur sekali, umur saya buang sini nanti umur, bisa hidung, bisa sebenarnya mungkin bisa buat ini ya, bisa buat keseluruhan bisa, memang segini itu bisa. Tapi ketika kita ragu ini cukup ya, maka utamakan yang wajibnya dulu. Maka harus urut gitu. Urut itu sunnah. Ketika di ayat itu ada kata-kata tertib. Nah, tertib itu maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya kita yang penting yang wajibnya dulu, maka silakan seperti itu. Dan nanti ketika yang sunnah yang belum mengusap jenggot ataupun apa itu bisa hangat seperti itu. Jamaah rahimahullah, itulah sedikit ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan ilmu yang bermanfaat ini bisa menambah wawasan kita, menambah iman kita, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada sedikit kekeliruan. Sesungguhnya kebenaran dan kebaikan, kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah semata, Allah dan Rasulnya. Insyaallah terbebas dari kesalahan. Seperti itu. Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya baca subhanallah husni imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa